Dimana ternyata sang leader juga tengah hamil, ada beberapa member yang udah out dan beberapa yang tersisa. Glenn Aliski juga berharap kedepannya ada bakat-bakat muda khususnya dari Indonesia. Wah gila, totalitas banget ya guys, 5 bulan itu latihan untuk bermain di Rocket Boys selama 5 menit saja. Hai guys, I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah untuk hari ini kita itu akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang lagi ramai banget diperbincangkan. Waktu sebelum kita bahas bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya guys. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Well, Cunggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu melihat tentang salah satu berita yang benar-benar kayak ngagetin banget sih ya. Jadi ada salah satu member dari Z-Girls itu dikabarkan tengah hamil. Wow, seperti apa cerita selengkapnya? Baru-baru ini member dari Z-Girls yaitu Karlin mengumumkan bahwa rencananya untuk comeback ke Korea telah berubah karena ia telah hamil dan senang dengan keluarga barunya. Z-Girls sendiri ini merupakan grup K-pop yang memulai debutnya pada Februari tahun 2019 di bawah naungan agensi ZMC. Dan tujuan mereka adalah membuat grup K-pop global dengan anggota dari berbagai negara Asia. Karlin merupakan leader dari grup karena dia juga merupakan main dancer sekaligus main vokal. Dia membuat pengumuman melalui video di mana dia tampaknya merayakan babak baru dalam hidupnya dengan keluarga barunya. Dia juga mengumumkan bahwa dia akan tinggal di Filipina dan mengungkapkan bahwa rencananya untuk comeback ke Korea telah dihilangkan. Namun, dia sangat senang untuk babak selanjutnya dalam kehidupannya. Next chapter na ng buhay namin. Kasama ko si Bon. And I'm so happy. I'm very, very happy and walang regrets. Kaya thank you so much po sa inyo lahat. And thank you my Lord sa inyong blessing. Thank you, Lord. Wah, congratulations sekali lagi buat Karlin yang tengah hamil. But sekali lagi nih beritanya cukup ngagetin banget loh guys. Jujur ini ngagetin banget karena Z-Girls sendiri kan itu masih ada ya grupnya ya, nggak bubar juga kan. Oke, sekarang kita akan berbicara dulu ya mengenai Z-Girls lagi. Karena aku yakin banyak dari kalian yang kepo banget dengan Z-Girls. Karena di Z-Girls ini juga ada salah satu membernya yang berasal dari Indonesia. Oke, aku sekarang akan membacakan bagaimana fakta-fakta dari Z-Girls. Untuk fakta yang pertama, ternyata nih guys, sampai sekarang Z-Girls itu belum punya nama fandom resmi loh guys. Tetapi mereka itu tetap kok berkomunikasi melalui akun media sosial mereka. Lalu ada salah satu membernya yaitu Kawamura Mahiro yang menjadi pusat perhatian banget. Banyak sekali dari orang-orang yang menilai bahwa dia ini mirip dengan Yuna dari ITZY. Nah untuk Kawamura Mahiro, dia itu lahir pada tanggal 23 Juli 1995 di Osaka, Jepang. Dan Cinggu, kemarin aku udah ngecek faktanya di K-pop Wiki Fandom. Di sana jelaskan bahwa si Mahiro ini udah jadi ex-member. Bener nggak sih? Tapi setelah aku baca-baca beritanya, nggak ada yang menyebutkan bahwa Mahiro ini belum keluar dari Z-Girls. Terus mana yang bener dong? Ntar kasih tahu aku ya guys. Lalu untuk fakta berikutnya adalah mengenai Karlin yang tadi tengah hamil gitu loh guys. Jadi Karlin ini ternyata merupakan artis di Filipina yang pernah debut juga dalam grup yang namanya adalah Pop Girls. Dan dia juga pernah main dalam film yang berjudul Squad Goals. Lalu yang berikutnya adalah ada Zapanya Medi. Dia ini merupakan member dari Indonesia ya guys. Jadi Kak Panya itu kelahiran 16 Mei di tahun 1996. Dan kalian juga perlu tahu ya guys bahwa Kak Panya ini dulunya adalah anggota dari girl group. Dan untuk nama grupnya adalah Soul Sister. Dan dia juga pernah ikut di ajang pencarian bakat The Next Boy or Girl Band Indonesia. Jadi perjuangan untuk Kapanya itu benar-benar kayak sulit banget sih ya. Yups, dan aku juga sangat senang banget dia sekarang udah debut di Korea. Congratulations Kapanya. Next, untuk ke fakta yang berikutnya, di sini ada membernya juga, asalnya itu Vietnam. Jadi untuk Queen ini, itu emang asalnya dari Vietnam. Dan sejak awal kemunculannya, banyak sekali yang bilang bahwa dia itu mirip dengan Choi dari Red Velvet. Oh ya, coba kalian perhatikan bagaimana fotonya. Apakah benar-benar mirip? Langsung aja komen di kolom komentar. Lalu untuk membernya si Priyanka Mazumdar, dia ini merupakan member yang berasal dari India.
Untuk posisi, dia ini posisinya adalah sebagai lead vokal. Dia juga pernah memenangkan Excellent Vokal di ajang K-pop World Festival pada tahun 2016. Debak banget ya. Lalu untuk member yang berikutnya di sini ada Chuan nih. Untuk Chuan sendiri, dia itu lahir pada tanggal 25 Juli 2000 dan asalnya adalah Taiwan. Dan Cinggu, menurut informasi yang aku dapatkan, si Joan ini juga udah keluar dari Z-Girls. Berarti sekarang member Z-Girls yang tersisa itu berapa exactly? Untuk fakta yang berikutnya di sini ada membernya yang namanya adalah Belle. Ini lahir pada tanggal 5 Januari 2004 di Thailand. Gila, muda banget. Dia juga masuk dalam jajaran idol yang debut pada usia muda. Jadi usianya saat ini baru beranjak 15 tahun. Well, Cinggu, tadi kita sudah membahas mengenai berita terbaru dari Z-Girls dan juga bagaimana fakta-fakta dari mereka. Dimana ternyata sang leader juga tengah hamil, ada beberapa member yang udah out dan beberapa yang tersisa. Intinya yang terbaik aja ya buat Z-Girls ke depannya. Semoga dapat sukses di tengah persaingan industri musik K-pop yang benar-benar sulit. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk untuk membahas tentang salah satu grup, di mana grup ini juga dibentuk oleh salah satu artis ternama dari Indonesia, yaitu Glenn Alinsky. Siapa lagi kalau bukan Crazy. Jadi banyak sekali dari kalian yang udah ngirimin aku direct message dan juga udah komen, "Kak, bahas dong Crazy sekali-kali, gimana sih kabar mereka sekarang?" Oke guys, kita akan kepoin tentang mereka lebih dalam lagi ya. Glenn Alinsky dalam beberapa tahun belakangan seolah menghilang dari industri hiburan tanah air, dan dalam 2 tahun terakhir ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membangun SA Entertainment, sebuah agensi K-pop di Korea Selatan. Jadi 2 tahun gencar mencari talent muda dari ASEAN, khususnya Indonesia, untuk bersaing di industri K-pop. SA Entertainment akhirnya memperkenalkan ke grup asuhan mereka bernama Crazy melalui single debutnya Aria. Jadi Crazy sendiri itu beranggotakan 5 orang nih guys. Mereka adalah UA, CY, Swan, Yejin, dan juga Karin. Nah, kelimanya mengawali karir mereka dengan berstatus sebagai Wish Girl, sebutan untuk para trainee di SA Entertainment. Dalam musik video yang dirilis di akun YouTube SA Entertainment, Crazy mengusungkan tema girl crush yang elegan dan kuat. Masing-masing anggota menjalankan role-nya dengan apik, yakni UA sebagai leader, vokalis, dan rapper, CY itu maknae dan vokalis. Kalau untuk Karin, dia ngambil bagian dancer, vokalis, dan juga rapper. Kalau Hyejin dan Swan itu adalah vokalis. Dan melalui lagu Aria yang easy listening dan juga sangat catchy, Crazy ingin menyampaikan pesan positif dalam liriknya tentang kebersamaan menghadapi masalah. Dengan nuansa musik bergenre pop dengan balutan beat R&B dan juga trap, MV Crazy sukses mendapatkan lebih dari 1 juta penonton dalam waktu singkat pasca rilis. Dan setelah Crazy memulai debutnya di industri musik K-pop, Glenn Alinsky dengan dukungan penuh, istrinya Chelsea dan tim dari SA Entertainment masih akan terus mencari generasi berikutnya melalui proses audisi, baik di kantor SA Entertainment yang ada di Korsel ataupun melalui berbagai platform media sosial. Glenn Alinsky juga berharap kedepannya ada bakat-bakat muda khususnya dari Indonesia yang bisa ambil bagian di K-pop melalui sentuhan SA Entertainment. Well, Cinggu, itu adalah informasi yang mengenai Crazy. Jadi dia ini dibentuk oleh Glenn Alinsky, alias tepatnya adalah di agensi SA Entertainment miliknya Glenn Alinsky. Wah, debak banget ya Glenn. Jujur guys, untuk ngebentuk agensi apalagi di Korea Selatan, mendapatkan grup K-pop itu bukan sesuatu hal yang mudah. Itu benar-benar kayak sulit banget, apalagi dengan mahalnya biaya. Wah, gila sih Glenn ini ngabisin berapa juta, bukan juta lagi sih, tapi ini jumlahnya mungkin udah miliaran ataupun triliunan untuk bentuk agensi yang berada di Korea Selatan. Gila, ini resiko yang diambil oleh Glenn itu benar-benar besar banget loh guys. Dan Cinggu, kemarin aku juga udah ngeliat bagaimana Aria dan itu benar-benar kayak keren banget. Dan kita juga berharap ya, semoga dengan adanya agensi dari Glenn yang SA Entertainment, nanti Glenn ini dapat menyaring bakat-bakat yang ada di Indonesia. Karena untuk di Indonesia sendiri itu bakatnya kan banyak banget nih ya. Jadi kayak sayang banget gitu loh. Seharusnya juga harus ada yang bergerak untuk mengambil talent-talent yang ada di Indonesia dan juga diolah dengan baik sehingga mereka dapat didebutkan. Menurut aku kalau Indonesia juga diolah dengan baik, dilatih dengan baik, dipromosikan dengan baik, aku yakin Indonesia juga dapat bersaing kok di kancah internasional. Serius loh guys, Indonesia nggak main-main loh, itu punya banyak banget talent-talent yang sebenarnya sayang banget gitu loh. Talentnya ini nggak diolah dengan baik, kayak sayang banget, aku jadi kayak miris banget lihatnya. Dan guys, sekarang coba kita kepoin ya bagaimana akun sosial media dari Crazy sehingga kita dapat menemukan apa yang sedang mereka lakukan untuk saat ini. Oke, jadi untuk Instagram ya, untuk Instagram sendiri Crazy ini masih terbilang masih memiliki followers yang sedikit. Jumlah followers mereka adalah 23,2 ribu. Tapi menurut aku mereka masih lebih mending lah, karena di luar sana itu masih banyak sekali grup-grup K-pop yang memiliki followers masih sedikit. Ada yang 10 ribu, ada yang 5 ribu, itu masih sedikit loh guys. Kalau Crazy mending loh.
Dan untuk postingan terakhir mereka, ini postingannya itu pada tanggal 24 Desember. Gila, lama banget. Berarti 5 bulan mereka nggak update sama sekali kepada para penggemar. Coba sekarang kita akan lihat bagaimana aktivitas YouTube dari Koreksi. Ini aktivitas YouTube-nya sama kayak yang ada di Instagram. Mereka juga di sini kayak mengucapkan selamat Natal gitu sih, Merry Christmas. Gak ada informasi yang lebih detail tentang apa yang mereka lakukan atau project apa yang sedang mereka lakukan. Dan aku rasa sih ya, Koreksi ini lagi persiapan deh guys untuk melakukan yang namanya comeback. Karena untuk comeback kan persiapannya juga harus mateng ya. Mulai dari lagu, bentuk koreografi, latihan juga, bentuk musik video juga. Intinya banyak banget hal yang harus dipersiapkan. Jadi menurut aku dalam waktu 5 bulan ini yaps, mereka emang lagi sibuk untuk mempersiapkan jadwal comeback mereka. I think so sih. Dan untuk Koreksi, aku rasa mereka juga bagus sih, promosinya bagus. Bagus kok promosinya. Mereka juga di sini kayak nge-cover lagu-lagu yang lagi viral, lagu-lagu yang populer juga mereka banyak sih cover. Tapi aku juga pengen ngelihat Koreksi ini nge-cover dance tapi public gitu loh guys. Karena menurut aku secara pribadi ya, kalau mereka melakukan yang namanya public dance cover, ntar banyak yang tertarik untuk ngepoin mereka. Bener nggak? Yuk kita lihat ya bagaimana nanti kedepannya. Aku harap sih mereka dapat melakukan yang namanya public dance cover supaya makin banyak yang tertarik sama mereka. Oke Cinggu, sekian aja ya untuk Koreksi. Jadi kesimpulannya adalah mereka itu tidak ada aktivitas sama sekali dan kita juga tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Apakah mereka sedang mempersiapkan comeback atau bagaimana nih? Dan Cinggu, untuk topik yang terakhir kali ini kita akan ngebahas tentang anak dari Yani Kim yang baru-baru ini menjadi viral dan menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen Indonesia karena kemunculannya dalam drama Rocket Boys. Nah, jadi anak dari Yani Kim yang aku maksudkan, siapa lagi kalau bukan Subin Ko? Kiprah Yani Kim di industri perfilman Korea Selatan sudah tak diragukan lagi. Tercatat ada 7 drama populer yang ia bintangi, beberapa di antaranya adalah Stranger from Hell, Boys 3, Yongpal, dan lain-lain. Mengikuti jejak sang ibu, Subin Ko juga akan tampil perdana dalam Rocket Boys, drama tentang olahraga perjuangan anak desa menjadi pemain badminton profesional. Yani Kim sendiri merupakan seorang wanita asal Bekasi, Jawa Barat yang memiliki nama asli Yani Mustafa. Menjadi TKW di Korea dan menikah dengan lelaki lokal, dirinya pun memiliki 2 orang anak, yakni Subin dan juga Eunbi. Dan Cinggu, berikut adalah potret Subin Ko yang berperan sebagai atlet badminton dalam drama Rocket Boys episode kelima. Yang pertama, Subin bilang nih guys, Subin gak pintar acting sih, tapi akan berusaha kok sebaik mungkin. Padahal pinter banget ya actingnya, kita dapat lihat kan kemarin bagaimana acting dari Subin. Lalu potret yang kedua adalah bagaimana Yani Kim itu mengatakan bahwa Subin membutuhkan waktu 5 bulan latihan acting menjadi atlet badminton hanya untuk muncul selama 5 menit dalam drama Rocket Boys. Wah gila, totalitas banget ya guys, 5 bulan itu latihan untuk bermain bulu tangkis supaya dapat memainkan perannya dengan baik di Rocket Boys selama 5 menit saja. Wah, cinca deh bang. Ini merupakan suatu usaha yang benar-benar bagus banget loh. Gila, usahanya nggak main-main loh. Namun, Yani Kim sendiri merasa puas nih lantaran semasa latihan, Subin ini didampingi oleh mantan atlet badminton sungguhan. Wah, cinca deh bang ya. Nah, Subin juga merupakan anak pertama dari Yani Kim dengan suaminya yang berasal dari Gyeonggi. Dirinya saat ini sedang menempuh sekolah menengah pertama nih guys, alias dia itu masih SMP loh. Dan saat memakai kabaya, Subin menuai pujian dari warganet Indonesia. Nah, Cinggu, itu adalah potret-potret dari Subin Ko yang bermain dalam drama Rocket Boys. Jadi dengan viralnya Subin Ko, drama Rocket Boys juga viral nih guys. Ya nggak hanya tentang episodenya yang benar-benar oke, ceritanya juga yang bagus, tapi ada salah satu episode di Rocket Boys yang juga menjadi topik perbincangan hangat khususnya di Indonesia. Yang mana Cinggu dalam episode itu kita di sini melihat bahwa ada sesuatu hal yang tidak benar gitu. Jadi seolah-olah mereka itu kayak menciptakan image yang buruk tentang Indonesia. Mulai dari pelayanan kah, habis itu dari hotel yang diberikan kepada mereka lah dan juga sebagainya. Itu yang ngebuat banyak sekali dari netizen Indonesia yang geram sama mereka, terutama kepada para penggemar badminton alias penggemar bulu tangkis. Itu banyak banget yang kecewa sama drama Rocket Boys. Pada awalnya mereka juga sangat senang kan dengan cerita dari Rocket Boys, tapi setelah melihat bagaimana mereka menggambarkan Indonesia di drama tersebut, banyak yang kecewa nih guys, dan juga menuntut permintaan maaf serta klarifikasi dari pihak SBS. Dan mereka juga sebenarnya udah sih minta maaf dan klarifikasi udah, tapi cuma melalui kolom komentar doang. Dan ini juga kayak sulit banget gitu loh untuk diterima. Ya iyalah, kayak nggak ikhlas juga kan. Yups, kalau mau minta maaf seharusku ya itu dapat membuat postingan resmi, habis itu juga dapat membuat video permintaan maaf, apologize, dan mungkin untuk ke episode kelima gimana nih, itu kan bisa disuting ulang ya, bener nggak? Bisa disuting ulang loh guys, revisi juga bagian-bagian yang seharusnya tidak ditampilkan. Soalnya dramanya juga akan didistribusikan ke negara lain dan juga di platform lain gitu. Jadi emang harus diganti menurut aku sih episode yang itu. Bisa kok, bisa syuting ulang lagi di bagian itu. Emang sih agak rugi, tapi ya gimana lagi, ini adalah konsekuensi yang harus mereka tanggung. Bener nggak?
harus syuting ulang lagi sih untuk episode itu, soalnya nanti setelah dramanya didistribusikan gimana, nanti banyak orang yang mengira kita juga guru gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih menanggapi tentang persoalan yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke guys, topik tentang Subinko dan juga Rocket Boys tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.